Baik teman-teman, jadi pada pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4, kita belajar menggunakan mind map. Nah, jadi mind map ini agar mempermudah kita atau peserta didik untuk belajar dan mengingat pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi pada pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 memuat pada 3 pembelajaran. Yang pertama ada IPS, ada Bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, jadi pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 1 ini, pada pembelajaran 4 ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha. Nah, sebelum kita belajar tentang jenis-jenis usaha, siswa atau peserta didik harus bisa membaca teks jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia yang ada di buku tematik pembelajaran 4. Nah, setelah mereka mengetahui jenis usaha, apa saja nih jenis-jenis usaha? Nah, ada 3 kan? Nah, mereka harus mengetahui nih jenis-jenis usaha yang ada di buku tematik. Selanjutnya, mereka harus menjawab tanda tanya yang di sini dengan mengetahui jenis-jenis usaha dengan ciri-cirinya setiap usaha. Nah, lanjut anak-anak menganalisis bagaimana perekonomian jenis-jenis usaha dan ciri-ciri setiap usaha yang didiskusikan oleh temannya. Jadi seru kan? Nah, setelah mereka mendiskusikan, guru juga mengharapkan agar siswa tetap memiliki sikap toleransi atas keragaman sosial budaya dalam kelas. Nah, jadi setelah mereka mendiskusikannya, guru berharap untuk bisa mengaplikasikan sikapnya dengan baik di depan kelas. Nah, jadi dengan adanya mind map ini, mereka mudah memahami penjelasan yang gurunya berikan, sehingga mereka tidak terlalu terfokus pada buku mata pelajaran ataupun buku tematik yang monoton. Jadi mereka sedikit merasa terpancing atau merasa menyukai jika ada suatu hal yang baru. Nah, itulah fungsi mind map pada pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 8. Nah, dengan mind map ini juga selain mudah dibikin, di sini juga melihat bagaimana kreatif suatu guru dalam mengolah suatu pembelajaran dalam kelas. Jadi, mind map ini harus benar-benar melihat bagaimana kreasi seorang guru untuk memadupadankan pembelajaran yang ada pada hari itu. Nah, mungkin itu cara penggunaan mind map pada pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, jadi Ibu kali ini akan menjelaskan tentang pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 pada kelas 5. Nah, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan menggunakan media mind map, kali ini Ibu akan menerangkan tentang pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 4, yaitu memuat 3 muatan mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Nah, jadi dalam pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 pada kelas 5, kita belajar tentang jenis-jenis usaha. Nah, apa aja sih jenis-jenis usaha? Ada yang tahu?
tetap pantauin terus. Nah, jadi jenis-jenis usaha yang pertama yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Contohnya apa sih? Nah, yaitu seperti mesin. Yang kedua, jenis-jenis usaha yaitu perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan jual beli. Contohnya apa ya? Ada yang tahu? Nah, jadi contohnya itu seperti di pasar dan di swalayan. Nah, jadi ada interaksi ataupun adanya tukar menukar atau adanya kegiatan jual beli. Itu namanya perdagangan. Yang ketiga adalah jasa. Jasa adalah segala aktivitas dan manfaat yang ditawarkan kepada seseorang atau konsumen. Contohnya apa ya? Ada yang tahu? Nah, jadi jasa itu seperti seorang guru, seperti ibu, dan seperti orang dokter, dan seperti pengacara, dan lain-lain. Nah, itulah jenis-jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang toleransi dan perekonomian sosial. Jadi, semua yang ada di pembelajaran, kita harus pintar-pintar membaca teks. Nah, jadi anak-anak harus membaca teks yang sudah ada di buku tematiknya ya. Jadi kita harus pintar-pintar membaca agar kita menjadi masyarakat atau anak-anak yang bertoleransi dan memiliki rasa sosial yang tinggi dan bisa membentuk perekonomian yang baik untuk Indonesia. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan dan Ibu berikan tentang pembelajaran kali ini pada tematik tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 pada kelas 5 hari ini ya. Semoga buat teman-teman dan anak-anak semuanya bermanfaat. Jangan lupa di rumahnya harus tetap belajar meskipun COVID atau masa pandemi masih ada. Nah, jangan sampai semangat kalian itu kendor. Kalian harus tetap semangat ya. Dan untuk semua guru-guru dan para pengajar, para guru, dosen, dan lainnya harus tetap semangat. Kita berinovasi. Karena apa? Semua kreasi dan semangat seorang peserta didik ada di seorang guru. Jadi kita harus menunjukkan rasa inovasi yang tinggi agar anak-anak bisa lebih semangat dalam belajar di masa pandemi. Semangat untuk para pendidik yang ada di Indonesia. Semangat, semangat, semangat luar biasa. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan dan Nada berikan untuk pembelajaran tema 8 subtema 1, pembelajaran 4 pada video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang Nada sampaikan. Dan jangan lupa jaga kesehatan semua ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.